Derek-derek sedaya, sugeng rawuh ten Jawa Timur. Perkenalkan, kula Bayu Mas Amana, putra asli Gresik yang masih menempuh pendidikan di Kota Malang. Tanah Jawa terkenal dengan keindahan alam, keramahan warga, dan keragaman budaya serta kulinernya yang terinterpretasi kuat di dalam diri saya. Meski masih sekolah, kula sangat senang berkeliling untuk belajar dan mengenal lebih tentang tanah pusat kerajaan Mojopahit ini. Berjarak sekitar 150 km atau 4 jam perjalanan darat dari kota Gresik, kula nyambangi Kabupaten Blitar di bagian selatan Jawa Timur. Di kabupaten seluas 1588 km persegi ini, aku bertemu Mas Arif. Mas, ki aku arep golek buah pundung iki ndi to? Nendi wite? Enek nang kono. Enek. Sampeyan arep panen to? Iya, aku panen. Oh ya wis aku ya arep golek iki. Ayo. Piye golek bareng ayo. Aduh, Oh iya. Kami berada di Desa Baos Buton, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Salah satu tempat di mana kita bisa mendapatkan buah pundung. Ini pohonnya, Pak. Iya, Oh, banyak buah ya. itu bisa manjat. Manjat. Heeh. Sekarang. Iya. Oh, iya iya. Ya, Pak, nih Bapak nyontoin dulu aja manjatnya. Awas, Pak. Hati. Oh. Banyak semut, Pak. Hati-hati, Pak. Pundung merupakan pohon penghasil buah yang dapat dimakan yang sekilas mirip dengan duku, tetapi tajuk pohonnya berbeda. Ayo naik. Naik. Buahnya tumbuh di sepanjang tangkai yang keluar dari batang setahun sekali ini. Jujur, ini pertama kalinya loh aku kenal buah pundung. Ternyata pohonnya bukan cuma besar, tapi malah gede banget yo. Jadi, kata Mas Arif, kita harus punya cara untuk mengambil buahnya. Dan cara itu tidak lain dan tidak bukan adalah memanjat. Lorot, Pak. Aku sebenarnya bisa memanjat, tapi kalau ukuran pohonnya setinggi ini ya bisa ndak ya? Nggak bisa, Pak. Licin ternyata. Baiklah Mas, aku menyerah. Mending pakai bantuan saja. Nah, kalau pakai tangga begini kan jadi lebih mudah. Maaf ya, namanya juga pemula. Jadi harap maklum sedikit ya, soalnya ini susah tenan nih. Buah pundung tumbuh di sepanjang batangnya. Jadi, kalau sudah di atas, kita tinggal memetiknya satu persatu. Buah pundung menjadi salah satu tanaman hutan yang biasa dinikmati langsung oleh para petani jika sedang berada di hutan. Tapi, selain itu, beberapa warga ada yang memanfaatkannya untuk diolah kembali menjadi beberapa jenis makanan yang luar biasa. Kalau sudah cukup banyak, saatnya turun. Aku sudah tidak sabar rasanya untuk menikmati olahan buah pundung. Ya, ini badhe damel apa, Bu? Gawe kue apem, Mas. Kue apem. Nggih. Iki buah di Anu bukae dikupas mawon. dikupas mawon Nggih. 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 Kula Nggih, kupas batu nggih. Menurut Bu Is, buah pundung harus dikupas terlebih dahulu karena yang kita butuhkan hanya isinya saja. Buah pundung sebenarnya mengandung getah, tapi kalau sudah matang biasanya getahnya sudah tidak banyak lagi, jadi aman pas dikupas. Kalau semua sudah dikupas, tapi pekerjaannya belum selesai, Thomas. Ki ono jerone. Aku masih harus membuang bijinya dulu. Jadi, yang nanti akan dipakai untuk bahan masakan itu cuma daging buahnya tok. Soalnya, kalau bijinya itu keras sekali, jadi tidak bisa dimasak. Menurut beberapa penelitian yang pernah ku baca, pundung, terutama daunnya, berkhasiat sebagai obat diare dan membantu mengurangi rasa sakit pada wanita yang sedang datang bulan.
Sebagai penambah cita rasa gurih dan pencampur adonan, Bu Is butuh santan kelapa kental. Satu lagi, bahan istimewa yang dibutuhkan sebagai bahan yaitu tape singkong. Kabeh wong Jawa pasti tahu dengan olahan dari fermentasi ubi kayu yang rasanya manis ini. Nah, biar mudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, tape harus dihancurkan dengan cara diremas-remas. Kalau membuat kue, bagian sing paling penting ya mencampur semua bahan jadi adonan utuh. Pertama-tama, tape ketan yang sudah dihancurkan dicampur dengan gula pasir dan tepung terigu. Jangan lupa, masukkan santan kelapa dan beri air sedikit agar tidak terlalu kental. Lalu, remas-remas hingga adonan merata. Niki sampun sak menten cukup? Sampun, Mas. Nggih, cukup Nggih, sampun. Terus mantun niki? Mantun niki mangke dilebetne wonten ngriki. Oh, Wonten adonan niki wonten. mangke diaduk-aduk ngeten. Nggih. Buah pundung yang sudah dikupas tadi dimasukkan dalam adonan dan diaduk jadi satu. Biasane, kue apem warnanya putih kan yo. Tapi, kali ini kami akan membuat hasilnya jadi lebih menarik dengan diberi warna yang bermacam-macam. Caranya, ya adonan dibagi menjadi dua. Sebagian diwarnai hijau dan sisinya akan ditambah dan dipercantik dengan warna merah. Aduk-aduk terus sampai rata ya, Bu. Tolong Mas terus dicetak neng iku kan ono Wonten mriku. heeh nang Nggih. geni ana citakane to Mas iku. Kali-kali niki. Adonan kue apem dimasak dengan menggunakan cetakan dari besi seperti ini. Satu loyang memiliki banyak bulatan-bulatan kecil dengan ukuran yang seragam. Jadi, dengan menggunakan cetakan ini, bisa didapat bentuk kue apem yang serasi dan sama. Tapi ingat loh, api yang digunakan harus rata besarnya agar adonan satu loyang mateng dan serempak. Oh. Mung dikukus ngono tok. Selain kue apem, Bu Is juga punya satu resep makanan unik yang bisa dibuat dengan campuran buah pundung, yaitu kue ketan susu. Kalau diperhatikan, sepertinya cara membuatnya mudah. Tapi, kalau praktek langsung, aku belum tentu bisa sih. Beras ketan yang sudah diwarnai akan dikukus hingga matang. Sementara, bahan tambahan berupa air kelapa dan gula pasir diaduk hingga larut. Ketan yang sudah matang, kita tinggal menyiramkan campuran air gula kelapa di atasnya. Agar lebih sedap dan menarik, buah pundung ditambahkan dan siap untuk dinikmati. Namanya juga orang Jawa. Kue apem dan ketan kukus manis tentu saja aku pernah coba. Tapi kalau yang dicampur buah pundung baru kali ini aku ngerasake. Kalau ditanya, tentu saja rasanya luar biasa alias enak epol. Tenan lho rek, jenengan kudu nyoba iki.